Dan untuk menyelesaikan di pemerintah itu sudah dibentuk Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang yang dulu nama-namanya sudah diumumkan. Hari ini kami rapat daring dan luring. Yang daring ini hadir bersama saya di sini. Kalau saya di sana ada Pak Danang Widoyoko, ada Pak Yunus Hussein, ada Pak Sugeng Purnomo, ada Kepala PPATK Iwan Yustia Dana, ada Pak Udol Deputi 5, ada Pak Ahmad Santoso Masoka, kemudian ada Mas Rizal Mustari, ada Mas Budi Kunjoro yang juga. Nah, yang dari daring tadi banyak, ada dari Jogja, Medan, Jakarta dan sebagainya. Apa hasil dari ini? Hasil teman ini bahwa ada dari 300 surat yang disampaikan bermasalah ke Kementerian di Bea Cukai atau di Kementerian Keuangan yang perpajakan, di Bea Cukai dan perpajakan, itu bisa diklasifikasi menjadi empat. Ada yang sudah diselesaikan, tetapi tidak dilaporkan sesuai dengan Inpres nomor 2 tahun 2017, sehingga tercatat ini masih bermasalah. Tapi yang kedua, ada yang masih harus ditindaklanjuti karena belum selesai. Kemudian ada yang sedang berproses. Kalau harus ditindaklanjuti itu menurut catatan kami belum ada tindak lanjut yang benar, sehingga perlu ditanya lagi. Yang sedang berproses sekarang itu sudah di KPK, di pengadilan, di KPK, di Kejaksaan dan di Kepolisian, serta berproses di pengadilan. Kemudian ada yang masih perlu pendalaman khusus. Jadi ada 4 masalah-masalah yang ditemukan. Dokumen dilaporkan tidak ada atau tidak ditemukan. Yang kedua, dokumen tidak otentik. Kadang-kala hanya berupa fotokopi atau diambil dari Google, sehingga ini diduga palsu. Kemudian ada yang sebenarnya merupakan gabungan antara tindak pidana dan tindakan pelanggaran disiplin administrasi, tapi baru diselesaikan di tingkat disiplin. Pidananya tidak ditindaklanjuti. Lalu banyak yang tidak mematuhi instrumen teknis yang disediakan oleh dunia internasional mengenai tindak pidana pencucian uang. Lalu yang sering menjadi tempat sembunyi ini dibilang ada diskresi untuk tidak dilanjutkan. Nah, ini yang akan kami cek, siapa yang memberi diskresi dan apa alasannya. Nah ini. Nah, saudara, yang menjadi perhatian di dalam proses panjang itu di publik adalah masalah surat nomor 205 yang menyangkut dugaan pencucian uang sebesar 189 triliun. Ini direkomendasikan untuk diusut melalui Bareskrim Mabes Polri. Setelah nanti Bareskrim akan diundang untuk Satgas dan instansi terkait paparan dulu kemana arahnya, mengapa masalahnya, dan seterusnya dan seterusnya. Dulu ada satu kasus juga yang diminta agar diteruskan, yakni kasus yang menyangkut tersangka atau terduga, sudah tersangka belum? Kasus dugaan yang dilakukan oleh seseorang bernama OAW. Itu waktu itu dihentikan dan tidak ada tindak lanjut dari APH. Ini nanti supaya
dibuka kembali. Jadi kesimpulannya, kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang seluruh 300 surat dengan 349 triliun itu masih terus berjalan dan terus didalami, dan kesimpulan sementaranya itu tadi banyak yang harus ditindaklanjuti, ada yang sedang berproses, ada juga yang sudah selesai gitu. Nanti pada akhirnya akan dilaporkan ke publik lagi sebagai bentuk tanggung jawab sampai apa, sehingga tim ini akan bekerja lagi meneruskan sampai beberapa waktu ke depan. Hal-hal yang lebih detail tentang ini kalau diperlukan, ini Pak Sugeng selaku ketua Satgas itu akan bisa memberi penjelasan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, cukup. Cukup? Ya, santai dulu. Ya. Selamat siang. Selamat siang Pak Menko, dari jajaran tim dari Satgas TPPU. Selamat siang juga Pak Ivan. Nama saya Santi Pak, dari Dentex. Ada 3 pertanyaan kalau saya boleh menanyakan. Pertama tadi terkait dengan orang yang disebut diduga memberikan diskresi, sehingga ada beberapa dokumen yang diduga kuat adalah penipuan begitu ya Pak. Apakah sudah terindikasi level jabatannya di instansi mana begitu, dan mengapa sampai yang bersangkutan bisa melakukan hal itu? Kemudian yang kedua, tadi Pak Menko juga menyebutkan bahwa ada beberapa pegawai yang hanya diberikan sanksi sebatas pemberhentian gitu, sanksi disiplin maksudnya, tapi tidak ada kelanjutan tindak pidana. Apakah ini artinya nanti ke depan akan direkomendasikan adanya tindak pidana terhadap beberapa pegawai yang bersangkutan? Dan yang ketiga tadi yang OAW itu Pak, yang kasusnya dihentikan, waktu itu mengapa ya alasan kasusnya dihentikan? Apakah kurang barang bukti gitu, atau ada pihak-pihak yang mencoba untuk menghentikan kasus tersebut agar tidak lanjut? Itu saja. Terima kasih Pak. Sebelum dijawab lebih teknis, saudara, kalau soal diskresi di dalam hukum itu boleh, ya, memang asas kemanfaatan boleh dilakukan oleh pejabat tertentu. Ini boleh dibiarkan daripada ini, kan ada hukum itu, ada kepastian, ada keadilan, ada kemanfaatan. Tetapi yang mau kita selidiki apa betul siapa yang minta diskresi ini dan apa alasannya. Nah ini belum bisa dibuka sekarang, itu bagian Satgas ini gitu. Karena seringkali orang mengatakan ini perintah atasan gitu. Sudah ditanya ke atasannya, tidak ada. Kayak kasus Panji Gumilang pun sudah ada diri, saya tanya, Anda begini? Tidak tuh. Ya kita ambil, kan gitu. Jadi terkadang orang pinjam nama orang, ya ini apa betul apa enggak? Gitu nanti kita cari. Nah yang lain nih Pak Sugeng. Terima kasih Pak Menko. Terkait pertanyaan tadi masalah level jabatan tertentu, ini kan masih kita lakukan pendalaman karena informasinya baru awal. Kami baru lakukan rapat terakhir itu tanggal 7 dan 8, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang terkait dengan diskresi dan data-data tadi, ini memang perlu ada pendalaman. Tapi yang pasti begini, kita akan melakukan ini bersama-sama. Kalau kemarin polanya kita serahkan pada lembaga yang menerima, katakanlah kalau kita bicara 189, kita hanya serahkan pada teman-teman bea cukai, karena mereka yang melakukan pertama kali. Tapi dalam perkembangan kita minta pajak masuk, dan ternyata hasil yang disampaikan oleh teman-teman Direktorat Jenderal Pajak jauh lebih maju. Saya harus katakan seperti itu ya waktu paparan. Sehingga kami berharap setidaknya pajak bisa menemukan angka-angka yang mestinya bisa ditagihkan kepada subjek pajaknya, sehingga nanti ada penerimaan negara dari sisi pajak. Kemudian kami melihat ada dugaan kemungkinan tindak pidana lain, di antaranya masalah tindak pidana di bidang katakanlah pertambangan liar, termasuk dugaan tindak pidana lainnya. Maka kami bersepakat minta persetujuan Pak Menko, dan tadi Pak Menko sudah menyetujui, kami rekomendasikan kepada Baris Krim. Tapi mekanismenya adalah
Satgas akan mengundang Baris-Krim, mengundang BC supaya paparan, sehingga nanti ada respon dari Baris-Krim tentang tindak lanjut dari temuan ini seperti apa. Di samping itu nanti harus ada sharing informasi dan data apa yang sudah didapatkan oleh Baris Krim, mestinya juga bisa dilansir ke teman-teman Baris-Krim untuk menyelesaikan tindak lanjut proses hukumnya. Jadi sementara itu ya. Pak, satu lagi Pak. Dian Pak, dari Harian Kompas, izin Pak, dari temuan yang sudah didapatkan oleh Satgas TPPU ini, apakah ada data terkait pegawai Kementerian Keuangan yang dijatuhi sanksi Pak? Banyak tadi ada sekian diberhentikan, sekian masuk ke pidana, sekian itu banyak. Nanti tinggal itu masih nanti dilakukan akhir aja. Kalau nggak salah ada 9 tadi ya. 8. Ya silakan. Jadi setelah Satgas ini terbentuk, ada 8 laporan yang sudah diselesaikan. Dengan rincian 8 diberhentikan. Ya, 8 diberhentikan. Tapi diantaranya ada juga yang lepas jabatan. Tapi ada juga yang masih dalam proses. Tapi 8 surat itu menyangkut 15 pihak. Jadi Satgas ini terbentuk ada gitu loh, actionnya. Sehingga memang ada pihak yang memang bersalah kemudian dijatuhi hukuman disiplin ya. Terima kasih. Jadi kalau yang pidana itu misalnya sudah di depan mata kita itu adalah alur, itu memang masuk di surat 300 itu. Kemudian ada perangin. Angin Prayitno itu kan sudah proses pidana, ya kan? Itu kan pegawai Kementerian Keuangan. Jadi ada yang pidana, jangan khawatir. Dan itu juga sedang berjalan yang di Suta. Cukup ya? Pak Menko yang pertegas. Cukai Makassar masuk juga dalam ini. Apa? Kepala Bea Cukai Makassar yang juga ditetapkan tersangka KPK itu masuk ini. Terus di luar sendiri. Pak, soal foto dengan Iya, Pak Pak. Ganjar Pak. Dikit, Pak. Sedikit Pak. Sedikit aja, Bro. Nanti aja tanya dia. Saya tanah itu. Oh, ya Pak. Aduh.